cepat perubahan luas area. Jadi ketika permukaannya mengecil, nantinya nilai stres ini akan berubah. Nilai stres ini akan berubah. Jadi teman-teman bisa lihat gaya 12 kN ini akan memberikan pengaruh sampai area sini. Dan nilainya 12 kN. Kemudian di area yang kedua, itu 12 ditambah dengan 2 kali 9 Newton atau 18. Sehingga dia memiliki nilai 30. Dan di area yang ketiga, karena ada perubahan arah gaya, maka 30 ini akan dikurangi dengan 2 kali 4 kN. Sehingga nilainya menjadi 22 Newton. Jika kita jadikan sebagai sebuah grafik, maka ini adalah seksional yang pertama atau potongan yang pertama, 12 kN. Ini potongan yang kedua, 30 Newton, dan ini potongan yang ketiga, 22 kN. Sehingga benda ini mengalami titik area stres yang paling besar atau maksimum. Maka area sini adalah area dengan stres yang paling besar akibat adanya gaya-gaya yang sebesar 12, 9, dan 4 kN ini. Nah, kemudian maksudnya apa? Contoh ini. Ketika nantinya katakan untuk contoh kasus seperti ini, saya harus memilih material apa yang cocok untuk benda tersebut. Yang saya akan consider atau yang saya akan perhatikan adalah area ini, area dengan beban terbesar. Karena di contoh kasus ini dapat kita lihat bahwa area yang digunakan memiliki ukuran yang sama. Sehingga secara normal saya akan mempertimbangkan atau area rawannya, titik kritisnya, area kritisnya adalah area sini, area dengan stres terbesar. Dengan nilai 30 kN ini. Beban terbesarnya ada di area tersebut. Kalau kita masukkan ke rumus, berarti kan ini akan stres yang pertama ini 12 per A. Yang ini stres 30 per A. Dan di area sini stres sama dengan 22 per A. Karena A-nya sama. Maka tentunya level stres yang paling besar adalah area sini. Di area sini. Kalau yang sini, artinya kalau area sini bisa kita atau bahan yang kita pilih bisa menghandle atau bisa bertahan terhadap gaya ini, tentunya area yang pertama ini akan aman. Area yang ketiga juga ini akan aman. Karena volumenya, luas area yang kita consider, yang kita jadikan sebagai pertimbangan pemilihan material adalah area dengan nilai stres yang paling maksimum.
Nah, yang kedua, kalau tadi di gaya normal, ini di gaya geser, shear stress. Rumus pun sama sebetulnya. Ini ada juga sama saja, adalah F per A juga. Hanya gayanya ini adalah gaya geser. Simbolnya saja yang berbeda. Gaya geser ini seperti apa? Ini kita lihat di sini. Jika sebuah material dikenai beban secara F, maka kalau ini adalah tumpuan atau penumpu, maka secara secara teknis ini akan memiliki karakter seperti terpotong. Nah, ketika kita beri beban F, maka area sini ini seperti akan terpotong. Nah, gaya geser atau tegangan geser itu adalah area yang bekerja di area dinding. Jadi efeknya dia memotong gitu. Kalau tadi di gaya normal stress itu pengaruhnya akan tension and compression, di gaya geser ini dia memotong, dan gaya yang bekerja itu gaya yang di area dinding. Nah, kalau teman-teman lihat di contoh ini ada kombinasi seperti yang tadi di contoh B di sebelumnya. Mana yang berakibat gaya geser untuk contoh ini? Kalau papan kayu ini kemudian diberi beban, papan kayu ini diberi beban besar 30 kN ini, maka kecenderungannya kalau papan kayunya dia akan melendut seperti itu. Tali BC dia akan mengalami gaya normal. Jadi ini akan mengalami normal stress. Karena secara fisik nantinya dia akan mengalami gaya tarik. Tapi kalau teman-teman perhatikan ini dan ini di area pin, di area pin ini yang nantinya jadi yang jadi tegangan geser. Mengapa jadi tegangan geser? Pengaruh dari penumpu pada pin, sedangkan di kayu yang berwarna coklat, dia akan jadi gaya ke bawah. Sehingga kalau kita gambarkan pinnya,
dia akan diken atau terkena dua pengaruh. Ini dari sisi yang biru dan ini dari sisi yang coklat. Begitupun yang ini, pin di area ini. Pin di area sini akan terkena dua gaya dari yang berwarna biru dan satu gaya ke depan dari yang berwarna coklat. Nah, di mana secara konsep dia memiliki kesamaan dengan ini. Jadi gaya gesernya jadinya di pin shear stress-nya dan normal stress terjadi di tali. Gitu. Terbayang ya bedanya? Ini gambarannya. Nah, terkait dengan beban gaya dari pin tersebut, nantinya teman-teman kembali ke konsep awal. Kita hitung dulu, ada tumpuan A, ada tumpuan B, sehingga gaya yang bekerja di FA ini adalah resultan AX dan AY. Dan VB, FB ini adalah resultan atau reaksi tumpuan B. Nantinya kita hanya tinggal berarti sorry, stres di B ini adalah FB per luas B atau pin B. Ini pun sama, stres di A adalah FA per luasan A atau pin A. Nah, dalam penggunaannya nantinya ini pun yang sering kita dengar, kita gunakan berapa ada faktor dari penggunaannya. Dalam pemilihan sebuah material nantinya di penggunaan sehari-hari, kita mungkin sering mendengar apa yang disebut dengan standar material. Atau biasa kita rujuk adalah dari ASTM
atau dari spesifikasi material, bisa juga dari ISO, ataupun dari spesifikasi spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrikan. Nantinya dari setiap standar ini akan ditemukan apa nilai ultimate loadnya, ultimate load jika kita mengacu pada ini ya, standar dari pabrik sesuai dengan ASTM-nya atau ISO dari yang lain, atau kita merujuk kepada hasil uji pabrikannya, kita percaya saja dengan hasil pabrikannya bahwa oh dia kekuatannya sekian, atau dari pengujian secara pribadi gitu. Ketika kita menggunakan material yang kita beli, kita uji dulu untuk dapat mengetahui berapa nilai ultimate load-nya. Biasanya secara umum di area sini, area elastis. Karena kalau sudah masuk ke area sini, ini adalah area plastis. Kalau sudah masuk ke area plastis, berarti nantinya ketika dikenai beban, material ini melenting atau melengkung atau terbending, dan dia sudah tidak kembali ke bentuk semula, sudah tidak ada elastisitas lagi. Biasanya kita akan bermain di area-area elastis ini, yang secara umum biasanya bernilai 2-3 kalinya. Jadi faktor of safety-nya ini biasanya kita menggunakan 2 kali atau sampai 3 kali. Jadi sepertiganya atau seperduanya dari ultimate. Maka itu akan disebut allowable tegangan atau beban yang diizinkan. Jadi secara umum dia akan bernilai 1/2 sampai 1/4 ultimate load. Kenapa kecil sekali? Yaitu pun tergantung dari dia digunakan untuk apa. Katakan dia digunakan sebagai bahan material untuk jembatan. Jembatan ini secara umum, kalau yang melewat adalah 1-2 kendaraan kecil secara terus-menerus gitu, ya beban ini akan selalu berganti kecil nilainya. Namun bisa dibayangkan ketika beban puncaknya adalah ketika terjadi kemacetan dan kemudian
mobil-mobil yang berhenti di atas jembatan itu adalah kendaraan-kendaraan eh, truk pengangkut, kontainer yang mengangkut beban-beban yang sangat berat. Tentunya jembatan ini akan mengalami beban yang bisa berkali-kali lipat daripada kondisi normalnya. Nah, ini untuk hal-hal tersebut untuk mencegah stres berlebih terhadap benda. Nah, ini apa saja yang kemudian menjadi pertimbangan untuk faktor safety untuk menghindari beban-beban berlebih tadi. Jumlah banyaknya komponen atau variasi dalam properties di member tersebut yang nantinya pun dapat memiliki fungsi penahan seperti yang kita pelajari di minggu kemarin. Karena banyak penopangnya, mungkin safety-nya dia bisa kecil intinya. Jumlah beban yang uh, terprediksi atau yang direncanakan. Terus analisis-analisis lain, kondisi lingkungan, kondisi chemical condition-nya, dan segala macam pertimbangan-pertimbangan sangat banyak, tidak hanya terbatas kepada. Namun di kuliah ini kita orientasinya masih di batas beban yang bekerja pada material. Nah, untuk penggunaan yang di luar keteknikan, misalnya mechanical ataupun kita di metalurgi, nantinya juga kita akan perlu untuk mempertimbangkan standar-standar yang lain. Kalau misalnya jadi jembatan ya kita bisa pakai ini di area alamnya yang bagaimana gitu. Usaha vektor kalau di perbetonan macam-macam. Jadi kita pun harus merujuk pada standar. Selain stres, tadi pun dipasangkan bahwa stres itu akan selalu secara umum akan berpasangan dengan strain. Ada tegangan, akan muncul juga regangan. Apa itu regangan? Regangan ini adalah ketika benda mengalami sebuah perubahan panjang akibat terkena oleh gaya. Nah, jika dilihat dari bentuk, teman-teman bisa perhatikan di area ini. Ini dalam kondisi kita belum memberi beban, dan kemudian ini adalah kondisi ketika dia sudah dikenai oleh beban. Di area penampang, dia mengalami pemendekan, dan di area panjang, dia juga mengalami perubahan panjang. Ini yang dinamakan dengan strain. Strain atau deformasi itu kita simbolkan dengan epsilon atau E ini. Perubahan panjang dari satu unit kita panjang atau delta.
Atau ini bisa ditulis, mungkin teman-teman juga menemukan literatur yang lain bahwa epsilon ini adalah delta L per L. Perubahan panjang dibagi dengan panjang unit awal atau panjang awal atau LO. Atau juga dari beberapa buku ada yang menulis delta L per L. Ini salah satu contoh dari stress dan strain yang digunakan dalam pengujian material atau pengujian untuk mengetahui berapa nilai UTS atau ultimate central strength atau kekuatan tarik. Berapa nilai kekuatan tariknya? Kita lakukan uji tensile strength ini, tapi konsep dari tensile strength ini adalah berapa gaya dan berapa luasan area dari spesimen uji. Nanti ketemu dengan grafik yang ini. Dari diagramnya, ini yang nanti biasa di atau ketemu kita untuk karakter dari materialnya. Ultimate stress, fracture stress, true fracture stress, proportional limit, dan elastic limit yield strength. Jadi area aman dalam sebuah penggunaan material tentunya ada di sini, di mana benda ini secara bentuk tidak akan mengalami perubahan bentuk ketika dia dikenai oleh beban. Jika teman-teman sudah masuk ke area sini, maka perubahan bentuk ini akan sifatnya akan permanen. Dan ini secara penggunaan dari sebuah materialnya tidak diharapkan terjadi perubahan permanen. Contohnya, kadang mungkin dari kendaraan yang terlalu over weight, membawa beban yang terlalu besar, nantinya yang hal yang tidak diinginkannya adalah sasisnya melenting atau malah bisa mengalami crack. Itu kalau dari perubahan. Kemudian dari secara karakteristik material, di sini bisa juga teman-teman perhatikan bahwa ada yang mengalami strain hardening, yang artinya karakter ataupun kekerasan dari material tersebut
sudah berubah karena di sini dia sudah mengalami hardening, ada pengerasan. Tapi pengerasan karena regangan. Nah, karakteristik material sendiri ketika mengalami stres atau terbebani atau diberi beban itu juga berbeda-beda. Semakin dia punya yang panjang, maka material ini bisa dinyatakan sebagai material yang ulet. Semakin besar ininya, material yang keras, semakin besar level stres yang bisa dihandle oleh material tersebut, maka material tersebut adalah material yang memiliki kekerasan yang cukup besar. Dari stres dan strain tadi, jika di material mengalami pengetesan atau pengujian dengan pengujian tarik, juga karakter ketangguhan dari sebuah material ini nantinya bisa kita dapatkan. Nah, area di bagian bawah dari kurva uji tarik ini menggambarkan modulus of toughness dari sebuah material. Nah, perubahan bentuk permanen dari contoh itu misalnya seperti ini, material mengalami necking, pengecilan permukaan, karena materialnya termasuk karakter material yang ulet, biasanya necking ini akan sangat terlihat. Kalau materialnya adalah material-material yang kita gunakan, material-material yang memiliki karakter kekerasan yang cukup tinggi, biasanya area necking ini tidak akan terlihat. Ini persentase perpanjangannya, berapa persen dia mengalami perubahan panjang, berapa persen dia mengalami pengecilan permukaan. Ini akan menggambarkan nantinya pembebanan yang sanggup ditahan oleh sebuah material. Nah, selain dengan dibebani oleh beban statis yang besar, material pun akan mengalami stres yang cukup besar jika beban kecil-kecil tadi dilakukan secara berulang pada waktu yang mungkin juga cukup panjang dan lama. Ini yang kita sebut dengan beban fatigue. Jadi pembebanan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu juga akan mengakibatkan stres kepada material. Jadi tidak harus selalu beban-beban yang memiliki nilai besar, misalnya contohnya ini. Jika dia dikenai beban besar, mungkin secara waktu dia akan lebih pendek dibanding dengan beban kecil, dia waktunya akan lebih lama. Nah, ini sebagai perbandingan. Jadi material pun karakternya seperti itu. Bebannya kecil, kelihatannya aman. Aman memang pada waktu tertentu. Tapi jika dia diperpanjang, maka dia juga akan mengalami stres. Namun jika bebannya besar, waktunya akan lebih pendek. Nah, jika kita melihat
juga di tadi spesifika material, ultimate stress biasanya kita akan diberi gambarannya, dan juga yang satu lagi akan diberi gambaran dari karakteristik material biasanya adalah yang disebut dengan modulus Young atau modulus elastisitas material. Ini pun sama penggabungan dari dua buah stres. Ini adalah modulus dan ini adalah strain. Ini stres. Jadi stres pun bisa kita ketahui dari kemampuan dia menerima stres bisa kita dapatkan dari modulus. Nah, pada baja steel alloy, proporsional limit atau nilai kekerasan atau stres kemampuan material untuk menahan tegangan itu bisa kita lihat dari konten karbonnya. Semakin besar konten karbon, secara umum dia akan secara teoritis dia akan meningkatkan kemampuan kekerasannya untuk menahan tegangan. Semakin kecil kadar karbonnya, level stres yang bisa ditahan oleh material itu juga semakin kecil. Namun, semakin besar karbon, ini akan semakin kecil karbon, biasanya material juga akan semakin ulet. Nantinya akan kembali ke sini. Semakin kecil karbonnya, dia akan semakin ductile, semakin dia high strength. Nah, ini yang nantinya juga konsep-konsep tegangan atau beban eksternal yang digunakan untuk merekayasa sebuah material dalam suatu sistem produksi. Misalnya katakan 2 area ini kemudian di-roll melewati celah yang lebih kecil secara bertahap dengan penampang. Nah, beban tekanan dari luar tersebut yang akan membuat pasti karena pengecilan penampang. Namun, pengecilan penampang ini juga akan membuat material ini mengalami yang namanya strain hardening atau perkerasan dengan cara fisik, pengurangan penampang atau pengecilan penampang, sehingga akan bergeser dari elastis ke plastis, akan semakin keras secara
butir, dia akan mengalami penekanan sehingga butirnya akan atau perubahan bentuk. Nah, kayak buat, nah ini Poisson residue. Jadi gambar ini diterjemahkannya seperti rasio perubahan akibat kayak dari luar. Ini sama sebetulnya dengan gambar perubahan bentuk seperti ini. Nah, lalu apa saja yang kemudian faktor yang akan bisa menyebabkan terjadinya stres? Kalau di sini jelas ada P yang akan mempengaruhi, kemudian di kasus pengujian tarik ini jelas ada P, ada yang dari sini, di mana dia diberikan pengaruh gaya eksternal atau gerakan eksternal. Ternyata beberapa perlakuan pengaruh pas ini juga akan mengakibatkan stres. Kemudian geser dan juga residual stres. Saya kira ini teman-teman juga pernah mendengar istilah-istilah ini. Stres karena panas, dengan sisa, atau regangan geser. Mungkin kalau teman-teman ada yang bekerja dan di area kerjaannya berhubungan dengan pengelasan, misalnya, mungkin istilah atau stres ini teman-teman mendengar karena konveyor dari karet, dari belnya, bannya dari polimer. Ini kan saya kira pernah dengar geser. Stres normal ataupun strain
jangan geser. Ini juga gerakan-gerakan yang lain. Tentu jadi bisa ada yang secara spontan langsung terjadi karena panas yang diakibatkan oleh pengelasan secara atau pergerakan-pergerakan yang terus-menerus. Oke, sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Jika ini coba cari hubungannya secara terhadap terhadap ini. Karena tentunya misalnya seperti di panas ini, panas ini apa kaitannya dengan dia bisa mengakibatkan gaya dan apa hubungannya dengan luas areanya seperti itu. Coba ini untuk teman-teman cari hubungannya aja. Jadi kaitan materi, stres dan strain, kalau yang kita pelajari di kuliah fisika ini karena hubungannya dengan gaya eksternal, namun di lapangan ini akan mungkin ditemukan oleh teman-teman kaitannya dengan pekerjaannya teman-teman nantinya. Baik, kalau tidak ada yang akan, saya kira materinya hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman hari ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, izin Pak. Ya, Ya, ya. terkait materi nanti boleh di-share Pak. Oh ya, nanti materinya saya share. Ya, baik. Terima kasih Pak. Siap. Iya, makasih. Saya izin lip dulu.